Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pupin Merkuri dengan NIM akhir 012. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban soal UTS sistem terdistribusi. Demi Allah, saya mengerjakan soal UTS ini dengan jujur dan tidak menyontek teman. Nomor satu, apa sih sistem terdistribusi itu dan contohnya apa? Nah, sistem distribusi itu sendiri adalah kumpulan komputer independen yang saling terhubung melalui jaringan dan bagi pengguna sistem ini tampak seperti satu kesatuan. Contohnya itu ada aplikasi Shopee, Netflix, Google. Nah, ini kan tampak seperti satu kesatuan, akan tetapi di belakangnya itu ada berbagai macam sistem uh, yang terdistribusi di belakang aplikasi tersebut. Nah, yang kedua itu karakteristik sistem terdistribusi. Nah, itu tuh ada 6. Yang pertama ada source sharing, yang kedua openness, terus konkurensi, scalability, fault toleransi, dan transparensi. Nah, source sharing itu apa sih? Nah, source sharing itu adalah pengguna bersama sumber daya oleh beberapa komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Nah, contoh yang saya berikan di sini ada OneDrive. OneDrive itu uh, atau Google Drive. Google Drive itu kan bisa diakses di mana aja dan kapan aja. Nah, oleh siapa aja dan bisa sharing ke siapa aja. Nah, ini bisa diakses kapanpun dimanapun. Syaratnya itu cuma satu, yaitu terhubung ke internet atau jaringan. Openness. Openness itu berarti sistem dibuat dengan aturan dan cara kerja yang terbuka agar bisa terhubung dan bekerja sama dengan sistem lain dengan mudah. Karena menggunakan standar umum, siapapun bisa membuat atau mengembangkan sistem baru dan berkomunikasi dengan sistem yang sudah ada. Nah, kemudian scalability. Scalability ini berarti sistem yang bisa diperbesar atau ditingkatkan kapasitasnya ketika jumlah pengguna atau beban kerja meningkat. Nah, contohnya itu aplikasi ShopeePay. Nah, di hari-hari biasa ini biasanya aplikasi ShopeePay itu mungkin menggunakan satu server saja untuk melayani pengguna. Nah, kemudian ketika ada promo puncak seperti 10-10 sale, 11-11 sale, dan promo puncak lainnya, maka uh, skalanya ini diperbesar atau kapasitasnya itu diperbesar agar pengguna yang menggunakan secara bersamaan aplikasi tersebut itu aplikasinya itu tidak down. Nah, kemudian transparansi itu sendiri berarti pengguna tidak perlu mengetahui detail teknis sistem seperti di mana data disimpan atau bagaimana proses di belakang layar berlangsung. Nah, seperti saya memberikan contoh aplikasi ShopeePay lagi itu sendiri, di mana aplikasi ShopeePay interface-nya itu terlihat sederhana, akan tetapi di belakang layarnya itu banyak sekali server-server yang terhubung di belakangnya seperti kayak voucher, pulsa, promo, Grab, dan sistem pembayaran lain-lainnya. Jadi tampilannya itu dibuat sesederhana mungkin untuk pengguna. Nah, terus kemudian yang ketiga, transparansi. Oh ya. Yang ketiga itu ada sebutkan dan jelaskan arsitektur utama sistem terdistribusi itu ada 2, yaitu master self. Di mana master self ini uh, terdapat 2 peran, yaitu yang pertama server berfungsi sebagai penyedia layanan dan klien berfungsi sebagai pengguna layanan. Nah, kelebihan master self ini implementasi data mudah dan koordinasi data mudah juga. Nah, kekurangannya itu jika server utama master ini rusak, maka sistem yang lain bisa terganggu karena semua klien ini bergantung pada master server itu sendiri. Kemudian arsitektur peer-to-peer. Pada arsitektur ini tidak memiliki server utama, semua komputernya itu memiliki peran yang bisa menjadi klien maupun server sekaligus. Nah, kelebihannya itu sendiri sistem ini lebih tahan terhadap kerusakan, tidak bergantung pada satu server dan lebih mudah diperluas. Nah, kemudian kekurangannya itu ada koordinasi data lebih kompleks, jadi repot atau susah untuk manajemen koordinasi datanya itu sendiri. Nah, kemudian jelaskan pengertian dari soket dan berikan contohnya. Nah, soket itu sendiri adalah titik komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat atau proses dalam jaringan agar dapat bertukar data. Nah, jenis soket berdasarkan protokolnya itu sendiri ada TCP dan UDP. TCP itu Transmission Control
protokol, sedangkan UDP itu adalah use datagram protokol. Kemudian jelaskan pengertian dari port dan sebutkan jenisnya. Nah, port itu sendiri adalah pintu komunikasi data yang digunakan oleh aplikasi untuk mengirim dan menerima informasi melalui jaringan. Nah, jenis-jenis port itu berdasarkan nomor itu ada 3, yaitu ada well-known port yang 0 sampai 1 yang biasa di web, file transfer protokol, dan yang kedua register itu ada di MySQL atau MariaDB, yang ketiga itu ada dynamic atau privat yang digunakan untuk komunikasi sementara atau koneksi sementara antar klien dan server. Kemudian pengertian dari SOA. Nah, SOA itu sendiri ada atau Service Oriented Architecture adalah pendekatan dalam merancang sistem di mana fungsi-fungsi aplikasi dibagi menjadi beberapa layanan service yang saling terhubung melalui jaringan. Nah, kemudian contohnya itu ada contohnya itu sendiri ada dalam sistem e-commerce yang sering kita temui. Nah, kemudian soal nomor 7, sebutkan dan jelaskan service di SOA. Nah, berikut dan jelaskan service SOA. Nah, berikut adalah jenis-jenis service dalam SOA, yaitu yang pertama business service. Contohnya itu adalah layanan pemesanan barang, pembayaran atau pendaftaran akun. Kemudian application service. Contohnya itu adalah layanan login, validasi data, atau pencarian informasi. Nah, ada infrastruktur service, yaitu layanan enkripsi, pengaturan koneksi jaringan atau sistem login. Kemudian yang nomor 8, jelaskan pengertian dari RPC SOA. RPC adalah mekanisme yang memungkinkan suatu program menjalankan fungsi atau prosedur komputer seolah-olah fungsi itu dijalankan secara lokal. Nah, contohnya itu ketika aplikasi di komputer klien meminta data ke server, misalnya data pengguna, RPC akan mengirim permintaan tersebut ke server pemrosesannya, lalu mengembalikan hasilnya ke klien. Nah, untuk apa nama RPC. Oh, ini RPC-nya. Nah, RPC sendiri itu adalah atau remote procedure call. Masalah kebalik, RPC adalah mekanisme yang memungkinkan program atau menjalankan fungsi prosedur dari komputer seolah fungsi itu dijalankan. Nah, SOAP itu sendiri adalah protokol komunikasi berbasis XML yang digunakan untuk pertukaran data antara aplikasi melalui jaringan, biasanya lewat protokol HTTP. Sebelumnya maaf, ada kesalahan penjelasan. Nah, kemudian yang 9, jelaskan pengertian dari WSDL dan REST. Nah, WSDL sendiri adalah dokumen berbentuk XML yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sih suatu layanan web atau web service dapat digunakan. Ini ada alamat UR, fungsi operasi yang tersedia, dan lain-lain sebagainya. Kemudian REST atau Representational State Transfer adalah gaya arsitektur komunikasi yang menggunakan protokol HTTP untuk bertukar data antara sistem. Kayak get, post, pull, delete, gitu-gitu. Nah, kemudian nomor 10, jelaskan tentang XML, JSON, dan REST. XML adalah format data berbasis tag yang digunakan untuk menyimpan dan mengirim data secara terstruktur. Contohnya ini. Nah, kegunaannya itu pada layanan SOAP, format standar untuk konfigurasi sistem dan kemudian dokumen data. Kemudian JSON. JSON itu sendiri adalah format data ringan yang digunakan untuk menyimpan dan mengirim antar aplikasi. Nah, JSON ini contoh JSON itu sendiri. Kemudian RSS atau Really Simple Syndication adalah format XML yang digunakan untuk mendistribusikan dan memperbarui konten secara otomatis. Nah, contohnya itu seperti BBC atau Kompas menyediakan RSS feed agar membaca dapat mengikuti berita terbaru. Nah, kemudian terakhir, terima kasih atas soal bermanfaat, atas ilmu yang bermanfaat dari Pak Johan untuk saya. Lebih dan kurang sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.